Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabiko, NPM 19083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Manunglo, NPM 19091. Di sini saya dan rekan saya sebagai praktikan lab sim sesi Kamis 2 kelompok 44 akan mempresentasikan tentang modul 3 yaitu Dreamweaver. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Sistem informasi manajemen seringkali disebut dengan SIM. Hasil dari SIM umumnya selalu menjadi pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan. Adobe Dreamweaver adalah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahannya dalam penggunaan, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungannya terhadap teknologi terkini. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur editor What you see is what you get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut design view. Maksudnya adalah tampilan hasil akhir web kita nanti akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. Selanjutnya, pada era industri 4.0 saat ini semua berjalan secara digital. Begitupun dengan proses transaksi jual beli suatu barang. Salah satu barang yang sering diperjualbelikan adalah baju. Proses jual beli baju berkembang dengan sangat pesat karena baju merupakan suatu kebutuhan yang sangat kita butuhkan setiap hari. Penjualan baju sekarang mulai beralih dengan menggunakan sistem online karena lebih mudah, cepat, dan juga efisien dibanding berbelanja baju langsung pada toko offline. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini kelompok kami akan membuat halaman web yang efektif dan efisien pada penjualan baju secara online dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum Dreamweaver ini yaitu bagaimana cara membuat halaman web yang efektif dan efisien pada penjualan baju online dengan Adobe Dreamweaver. Sedangkan untuk tujuan praktikumnya yaitu adapun tujuan praktikum pada praktikum Dreamweaver ini adalah yang pertama agar praktikan dapat memahami tentang Dreamweaver. Yang kedua, agar praktikan dapat memahami tentang komponen atau elemen yang digunakan dalam Dreamweaver. Yang ketiga, agar praktikan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Dreamweaver. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi merupakan komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Aktivitas dasar dari sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, input melibatkan pengumpulan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternal untuk pengolahan dalam suatu sistem informasi. Proses melibatkan proses mengkonversi input mentah ke bentuk yang lebih bermakna. Lalu yang ketiga ada output.
Output mentransfer proses informasi kepada orang yang akan menggunakannya atau kepada aktivitas yang akan digunakan. Yang keempat, ada feedback output yang dikembalikan ke anggota organisasi yang sesuai untuk kemudian membantu mengevaluasi atau mengkoreksi tahap input. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta informasi yang bermanfaat. Menurut perkembangannya, terdapat dua alasan manusia mengolah data dan informasi. Pertama, karena dorongan alami manusia untuk menyatakan jumlah kepemilikan dan harta kekayaan. Yang kedua, untuk survei administratif pada kepemerintahan. Selanjutnya ada Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah perangkat lunak terkemuka untuk desain web yang menyediakan kemampuan visual yang intuitif, termasuk pada tingkat kode yang dapat digunakan untuk mengedit website HTML, serta aplikasi mobile seperti smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Adobe Dreamweaver memiliki peningkatan kemampuan toolbar, di mana Adobe Dreamweaver dapat digunakan untuk memodifikasi tampilan toolbar atau menambahkan fungsi baru. Dreamweaver adalah salah satu HTML editor profesional yang berfungsi untuk mendesain web secara visual dan mengelola situs atau halaman web. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan Dreamweaver adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membangun atau membuat sebuah web. Yang dimaksud dengan aplikasi web atau aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dijalankan melalui browser. Aplikasi-aplikasi seperti ini pertama kali dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut HTML atau Hypertext Markup Language, dan protokol yang digunakan dinamakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Namun tentu saja hal-hal seperti ini memiliki kelemahan. Semua perubahan harus dilakukan pada level aplikasi. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Pada saat ini, banyak skrip seperti antara lain PHP, ASP, ASP.NET, sedangkan contoh yang berupa objek antara lain Applet atau Java. Dengan segala yang ada pada Adobe Dreamweaver, membuat suatu web bukanlah hal yang sulit. Kita tidak perlu menguasai berbagai macam bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan sebagainya. Cukup mengetahui dasar-dasarnya saja, karena di dalam aplikasi ini sudah disediakan alat-alat otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan 3 macam tampilan, yaitu Code View, Design View, dan Split View. Code View cocok untuk para programmer yang terbiasa dengan kode-kode pemrograman web, sedangkan Design View cocok untuk para desainer yang terbiasa dengan visual. Jika ingin menggunakan keduanya, maka bisa memilih Split View. Adobe Dreamweaver mempunyai berbagai macam kegunaan. Yang pertama, untuk mendesain situs atau web, untuk membuat program berbasis web, untuk membuat template blog, lalu untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya ada elemen Dreamweaver. Dalam ruang kerja Dreamweaver ada beberapa elemen yang membentuk suatu ruang kerja. Yang pertama, insert bar, berisi tombol-tombol yang menyisipkan berbagai macam objek seperti image, tabel, dan frame ke dalam dokumen. Lalu ada dokumen toolbar yang berisi tombol-tombol menu pop-up untuk menyediakan tampilan berbeda. Dokumen window, misalnya kode, split, atau desain. Dokumen window berfungsi untuk menampilkan dokumen di mana kita
bekerja sekarang. Lalu ada panel group, adalah kumpulan panel yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang dikelompokkan di bawah satu judul. Selanjutnya ada text selector. Text selector berfungsi untuk menampilkan hierarki teks di sekitar pilihan yang aktif pada desain view. Selanjutnya yang keenam ada property inspector, berfungsi untuk melihat dan mengubah berbagai properti objek yang terpilih. Dan yang terakhir ada file panel, berfungsi untuk mengatur file-file dan folder-folder yang membentuk situs web kita. Selanjutnya ada starter page Dreamweaver. Setiap kita menjalankan Dreamweaver, yang muncul pertama kali adalah kotak dialog starter page. Kotak starter page memberikan 4 menu pilihan, yaitu open a recent item, create new, top feature atau videos, atau link website yang berada di bagian bawah. Berikut ini penjelasan menu pada starter page. 1. Menu open a recent. Item ini menampilkan daftar nama dokumen yang pernah dibuka oleh Adobe Dreamweaver. Kita dapat membuka dokumen tersebut dengan cara memilih nama dokumen yang ada selama itu. Kita juga dapat membuka dokumen yang belum pernah dibuka dengan Adobe Dreamweaver dengan cara membuka menu open. Yang kedua ada create new. Menu ini digunakan untuk membuat dokumen web yang baru. Kita dapat membuat dokumen web dengan beberapa tipe yang disediakan oleh Adobe Dreamweaver seperti HTML, ColdFusion, PHP, ASP, VB Script, XLT, CSS, JavaScript, XML, Dreamweaver Site, More. Selanjutnya ada top feature, merupakan fitur yang disediakan Dreamweaver melalui internet. Fitur tersebut antara lain fitur overview, CSS inspect mode, CSS enable atau disable, dynamical related files, dan live view navigation. Yang terakhir ada help online, merupakan menu pilihan untuk menampilkan fasilitas help secara online melalui internet. Kita hanya dapat menggunakan fitur poin 3 dan 4 jika komputer kita terhubung dengan internet. Selanjutnya area kerja Dreamweaver. Area kerja Dreamweaver terdiri dari berbagai macam tool yang memudahkan kita untuk membangun atau membuat sebuah website. Tool tersebut meliputi menu bar, dokumen toolbar, dokumen window, workspace switcher, panel group, files panel, text selector, dan property inspector. Yang pertama menu bar. Menu bar adalah sebuah grup menu yang biasanya terdapat di bagian atas aplikasi yang tersusun dari deretan teks atau label. Yang kedua ada workspace switcher. Workspace switcher adalah fitur baru yang berfungsi untuk mengubah mode tampilan area kerja sesuai dengan kebutuhan perancang web. Workspace switcher ini berada sejajar dengan menu bar yang sebelah kanan. Selanjutnya yang ketiga ada dokumen window. Dokumen window adalah area yang digunakan untuk membuka, mengedit, serta menampilkan desain dokumen atau kode dokumen web yang aktif. Yang keempat ada text selector. Text selector berfungsi untuk menampilkan teks yang diseleksi pada area desain. Kita dapat menyeleksi bagian desain dengan memilih teks yang sesuai. Yang kelima ada dokumen toolbar. Dokumen toolbar adalah kumpulan tombol yang berfungsi mengatur tampilan dokumen. Selain itu, kita juga terdapat berbagai pilihan dan juga perintah umum yang berhubungan dengan perpindahan dokumen. Biasanya di dokumen toolbar terdapat tombol code, tombol split, tombol design, tombol live code, validation,
tool check browser compatibility, tool file management, tool preview atau debug in browser, tool visual aids, tool refresh design view, tool view option, tool text field title, dan yang keenam ada panel group. Panel group merupakan kumpulan panel yang berupa kumpulan tab dengan kegunaan berbeda-beda. Panel adalah sebuah jendela yang memudahkan kita untuk membuat desain web dengan tampilan informasi pendukung pada jendela informasi, dan kita dapat mengedit memanfaatkan data yang ada pada area tersebut. Di dalam panel group terdapat panel insert, tab command, tab layout, tab forms, tab spray, tab in context editing, tab text, tab favorites, lalu ada panel CSS style, panel files, panel asset, panel snippets, dan yang ketujuh ada property inspector. Property inspector digunakan untuk menampilkan properties dari sebuah objek yang terpilih pada desain dokumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan localhost dari website sistem informasi penjualan baju online kami yang bernama Signature Shop. Sebelum kita menuju ke sana, kita siapkan dulu SAMPP-nya, kemudian kita start Apache dan MySQL-nya menjadi hijau seperti ini. Setelah hijau seperti ini, kita masuk ke Adobe Dreamweaver dan kita tampilkan home.php kami yang sudah kami edit. Kemudian kita buka database di localhost php myadmin. Jika sudah kita buka seperti ini, langkah selanjutnya kita kembali ke Adobe Dreamweaver, kemudian kita preview in Chrome. Kita klik preview in Chrome ini. Nah, jadi ini tampilan home.php Signature Shop. Di sini ada signature atau home, di sini ada about us, help, login, kemudian ada tampilan baju seperti ini, kemudian kita bisa masukkan ke keranjang seperti ini. Di sini ada kontak person dari Signature Shop, ada email dan nomor WA, kemudian ada produk dan food info. Sebelum melakukan itu, kita lakukan login, kemudian kita register terlebih dahulu. Kita isi satu persatu. Setelah kita isi semua, kita create account. Setelah kita create account, kita lakukan login. Untuk yang pertama mengisi email, kemudian mengisi password, kemudian kita lakukan login. Nah, setelah itu ini adalah tampilan sukses.php dari Signature Shop. Di sini ada baju nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk melakukan order, kita klik yang add to chart ini. Kita coba add to chart baju oranye ini, dan ini adalah tampilan keranjang.php dari website kami. Kemudian kita kembali untuk melakukan order baju yang lain, misal baju yang putih ini kita lakukan ini, kemudian baju yang warna hitam ini. Nah, setelah kita memesan 3 baju ini, kita lakukan check out. Kita akan mengarah ke ekspedisi.php. Jadi di sini ada 3 pilihan ekspedisi untuk mengantar barang kalian. Ada JNE, JNT, dan si cepat. Misal kita pilih yang si cepat, kita klik choose. Kemudian di sini ada tampilan order.php. Jadi ini adalah pesanan kita. Yang pertama nama barang ini baju polos oranye, putih, hitam. Kemudian harga barang segini. Kemudian order item. Kemudian ekspedisinya adalah secepat dan biaya pengirimannya 21.000. Kita back lagi. Di sini ada profile, ini menu profile, kita coba. Nah, di sini kita masukkan user ID kita, kemudian nama pembeli Dava,
dan alamatnya Sidoarjo, kemudian nomor teleponnya ini. Kita coba lakukan change profile. Nah, jika berhasil untuk mengubah profil, ada tulisan profil berhasil diubah. Kemudian kita kembali, misal kita mau melihat lagi order kita, kita klik ini, dan misal kita mau lihat keranjang yang ini. Kemudian setelah selesai semua, kita lakukan logout, memencet logout ini, dan di sini ada tampilan logout, ada tulisan terima kasih atas kunjungan Anda, dan di sini ada menu About Us dan Home. Kita klik yang Home, kita kembali lagi ke sini, kita coba klik yang About Us. Jadi di sini ada deskripsi singkat dari toko Signature Shop sendiri. Kemudian kita kembali lagi, kemudian kita klik Help. Di Help sendiri ini ada CP atau kontak person dari Signature Shop jika ada kendala saat mengakses web dari kami. Kemudian kita klik Home. Misal kita mau menambah produk ke keranjang lewat halaman Home ini, kita klik saja Add to Chart, kemudian akan menambah otomatis di sini. Kita kembali. Kemudian setelah semua selesai, ya cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Lokalos web dari Signature Shop sendiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Selanjutnya pada bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Adobe Dreamweaver adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat atau menyunting halaman web. Software Dreamweaver dikeluarkan oleh Adobe System. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, kelengkapan fiturnya, dan juga dukungan terhadap teknologi terkini. Adobe Dreamweaver menyediakan fitur editor What you see is what you get, atau dalam bahasa kesehariannya disebut design view. Maksudnya adalah tampilan hasil akhir dari web kita nanti akan sama dengan tampilan pada saat proses perancangan halaman web. Yang kedua, insert bar berisi tombol-tombol yang berfungsi untuk menyisipkan berbagai macam objek seperti image, tabel, dan frame ke dalam dokumen. Dokumen toolbar berisi tombol-tombol menu pop-up yang menyediakan tampilan berbeda dokumen window, misalnya kode, split, atau desain. Dokumen window berfungsi untuk menampilkan dokumen di mana kita bekerja sekarang. Panel group adalah kumpulan panel yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang dikelompokkan di bawah satu judul. Text selector berfungsi menampilkan hierarki teks di sekitar pilihan yang aktif pada design view. Property inspector berfungsi melihat dan mengubah berbagai properti objek yang terpilih. Files panel berfungsi mengatur file-file dan folder-folder yang akan membentuk situs web kita. Selanjutnya, yang ketiga, Dreamweaver memiliki banyak kelebihan. Salah satunya dapat membuat kerangka web dengan lebih mudah dan cepat. Tersedia berbagai macam tema atau template. Memiliki 3 tampilan, yaitu kode view, design view, dan split view. Lalu memiliki fitur preview atau live view. Kode yang dihasilkan ditulis secara rapi. Memiliki alat-alat khusus untuk membuat program berbasis web, mudah dioperasikan oleh pemula, dan memiliki banyak plugin. Selain memiliki kelebihan, Dreamweaver juga memiliki kekurangan, yaitu harga software originalnya mahal. Selanjutnya, yang kedua, kita akan memasuki saran. Adapun saran yang diberikan untuk laporan Dreamweaver ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya pada modul ini diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Yang kedua, sebaiknya diberi penjelasan lebih banyak pada contoh laporan resmi. Dan yang ketiga, sebaiknya pada modul ini diberikan gambar untuk langkah-langkah proses pengerjaannya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.